Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Israel SAG, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 5 Padang, Sumatera Barat. Adalah mahasiswa BPG dalam jabatan BEK 2 tahun ajaran 2004-2005 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Saat ini saya mengambil video ujian kinerja kelas 10 GPIB. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, Nanda, Bapak ingin melihat tempat duduknya sudahkah rapi, mejanya, kursinya, dan jika ada tampak sampah, tolong ambil sampahnya ditaruh ke depan. Sudah? Baik. Silakan ketua kelas memimpin doa kita. Silakan. Semua siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berdoa ini, biasanya kita lanjutkan dengan bacaan Quran. Silakan Ananda, bacakan Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Al-Isra ayat 26 sampai 27.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berikanlah hanya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selamat pagi, Ananda. Apa kabar pagi ini? Sehat, alhamdulillah. Baiklah. Pagi ini kita akan belajar dengan modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 fase E SMA SMK dengan memakai metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Bapak sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Baik 2 LPTK UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan materi akhlak menghindari akhlak mazmumah tercela dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum itu Bapak melakukan ice breaking, mengecek keseriusan belajar Ananda. Bisa Ananda? Ya, coba. Bapak kalau ucapkan dengan pagi, nanti ikuti bersama-sama. Ayo. Pagi. Ayo ulang. Pagi. Islam agamaku, Muhammad nabiku, Quran kitabku, Allahu Akbar. Kita ulang kembali ya. Baik. Ayo serentak pagi 3 kali. Pagi. Islam agamaku, Muhammad nabiku, Quran kitabku, Allahu Akbar. Baiklah Nanda. Untuk pelajaran pagi ini, Bapak ingin menanyakan tentang pelajaran hari ini, yaitunya, pernahkah Ananda melihat orang yang suka pamer? Apakah pamer dirinya sendiri, kecantikan dia, kegantengan dia, malah diunggah ke media sosial? Atau pernah melihat seseorang ya yang ria, iri, melihat temannya? Nah, bagaimana perasaan Ananda ketika itu? Ya, bisakah Ananda mengungkapkannya? Silakan. Pak, saya pernah melihat orang yang suka pamer atas diri kepada temannya. Misalnya seseorang yang terus-menerus menawarkan barang-barang mewah atau prestasinya di media sosial untuk mendapatkan suatu pujian. Saya juga pernah melihat seseorang yang terlihat diri ke temannya meraih suksesan, seperti mendapatkan penghargaan atau nilai yang bagus. Lalu dia mulai berbicara buruk juga. Bagus. Beri aplaus ke tangan. Teman-temannya. Iya. Baik, ungkapan dari teman Ananda tadi itu belum dia melihat bahwa contoh bisa dijadikan suatu contoh akhlak tercela, bahwa ria dan sombong itu adalah merupakan akan merugikan orang banyak, dan tapi juga merugikan dia sendiri. Dan ini menjadi topik pembicaraan materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Ada 4 poin tujuan pembelajaran kita. Silakan Ananda bisa membacakannya. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran: 1. Pendidik dapat menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, 2. kabur dan kesat. 2. Peserta didik dapat menciptakan karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan kesat. 3. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan kesat adalah larangan agama.
4. Peserta didik dapat mengimplementasikan menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran sudah dibacakan. Salah satu dari teman Ananda. Ananda harus dapat memahami apa itu pengertian dari akhlak mazmumah yang tercela ini, yang terbagi kepada 5. Yang pertama adalah akhlak tercelanya disebut dengan berpoya-poya, yang kedua ria, yang ketiga sum'ah, yang keempat takabur, yang kelima hasad. Nah, Anda harus tahu apa artinya, apa makna dari akhlak tercela ini yang harus kita hindari. Lalu nanti Bapak juga akan menjelaskan apa dampak buruk dari akhlak tercela yang kita pelajari hari ini. Kemudian apa? Bagaimana cara menghindarinya? Sekarang silakan, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari masing-masing akhlak tercela seperti berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad? Dimulai dari siapa? Ya, silakan. Berpoya-poya adalah perilaku boros yang tidak bijak dalam menggunakan harta. Iya, siapa lagi? Ya, silakan. Ia adalah melakukan amal atau kebaikan dengan menyakiti orang lain. Iya. 2 baru ya. Dia ada 5 tadi. Ya. Yang ketiga siapa? Ya, silakan. Sum'ah adalah memamerkan kebaikan diri melalui ucapan. Bagus. Yang kelima, yang keempat? Saya, Pak. Takabur adalah semua merasa lebih atau lebih tinggi dari orang lain. Iya. Terakhir. Saya, Pak. Iya, sini. Hasad adalah iri hati, merasa tidak senang atas nikmat yang dimiliki orang lain dan berharap nikmat itu hilang darinya. Iya, inilah pengertian beserta contohnya telah Ananda sampaikan. Sekarang Bapak ingin menjelaskan lagi apa dampak dari perbuatan akhlak mazmumah ini. Yang pertama adalah kalau sikap berpoya-poya, dampak buruknya adalah dapat menimbulkan pemborosan dan tidak peduli pada kebutuhan orang lain. Lalu pada sikap yang ria, ya, dampak buruknya apa? Dapat merusak niat ibadah karena ingin dipuji. Lalu sikap sum'ah, dampak buruknya apa? Ingin mencari pengakuan dengan membesar-besarkan kebaikan diri sendiri. Yang keempat, sikap takabur. Apa dampak buruknya? Dampak buruknya adalah merendahkan orang lain dan menganggap diri paling hebat. Lalu yang terakhir adalah sikap hasad. Dampak buruknya yang kalau kita lakukan nanti, merasa iri sehingga tidak senang melihat orang lain sukses, atau tidak senang melihat orang yang susah, susah melihat orang senang. Ini juga bahayanya yang kita dapatkan. Lalu bagaimana? Ya, Ananda, sudahkah paham Ananda yang Bapak sebutkan tentang dampak buruk dari akhlak mazmumah ini? Lalu siapa yang sudah paham? Ada yang bertanya? Nah, coba tanya, silakan. Pak, bagaimana cara menghindari perilaku demikian bagi kita, Pak? Oh ya, baik. Nah, tentu ada trik-trik menghindari perilaku tercela ini ya. Nah, harus kita tahu ya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, berpoya-poya itu cara menghindarinya adalah hidup sederhana dan penuh rasa syukur, dan kemudian mengelola harta dan waktu dengan bijak. Lalu ria dan sum'ah bagaimana cara menghindarinya? Yaitu meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah menghindari perilaku pamer. Yang terakhir, yang keempat, takabur. Cara menghindarinya bagaimana? Selalu mengingat bahwa semua manusia sama di sisi Allah, hanya ketakwaan, kedekatan, kepatuhannya lah itu yang membedakan. Dan membiasakan sikap rendah hati. Lalu terakhir,
cara menghindari akhlak tercela hasad adalah menghargai keberhasilan orang lain dan banyak berdoa dan menghindari perasaan iri hati. Inilah cara menghindari perilaku akhlak mazmumah. Sampai di sini paham Ananda? Paham. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak ingin menampilkan video salah satu dari akhlak tercela, ya. Setelah nanti melihat video Bapak tampilkan ini, siap-siap Ananda mengisi LKPD, lembaran kerja pendidikan peserta didik, LKPD. Nanti Pak berikan lembaran-lembaran kepada Ananda, nanti lakukanlah melalui diskusi kelompok. Nanti kita bagi 5 kelompok. Siap Ananda? Siap. Mana tahu Ananda bagian dari itu, pernah berbuatnya atau korban dari video salah satu dari video Pak yang sampaikan ini. Baik, untuk menjawabnya maka kita adakan diskusi kelompok, ya. LKPD-nya Pak silakan Pak bagi, tapi bikinlah kelompok, dibikin 5 kelompok saja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bisa Ananda? Iya. Silakan dibikin kelompoknya, diadu aja yang banyak. Ya. Coba bergerak. Nanti dalam diskusi kita ini setelah diisi bagikan apa ya? Yaitu lihat peta konsep dari Bapak. Judulnya adalah apa saja dampak negatif dari akhlak tercela baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Berikan contoh nyata yang Ananda ketahui. Jadi ada 3 poin. Ini skema Bapak nih, ya. Dari kelompok 1 sampai 5 nanti Ananda mempresentasikan ke depan. Ya, mana dampak negatifnya terhadap diri sendiri, satu ya. Yang kedua, mana dampak terhadap keluarga. Yang ketiganya adalah mana dampak terhadap masyarakat. Bisa Nanda Pak bagikan lagi LKPD-nya dulu di rembuk dalam diskusi kelompoknya. Setelah itu nanti baru tampil ke depan. Pak kasih waktu 8 menit. Sudah, waktu sudah habis. Sekarang silakan mempresentasikan ke depan kelompok mana yang terbaik. Masing-masing kelompok tampil mempresentasikan ke depan. Silakan dari kelompok pertama boleh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dampak negatif terhadap Korea. Dampak terhadap diri sendiri. Yang pertama, membiasakan diri kepada sehingga tidak merasa kebawaan. Yang kedua, kehilangan fokus pada kebutuhan utama dan itu. Yang ketiga, contohnya seorang yang menghabiskan uang untuk pesta dan belanja barang mewah secara berlebihan. Yang memiliki tidak terbukti dengan orang-orang yang telah mampu. Dua, orang kaya yang sering memamerkan kekayaan di media sosial membuat orang lain merasa iri atau tertekan. Ya, sekian dari kelompok kami. Tunggu sebentar. Ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Saya ingin bertanya. Berdiri, berdiri. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya perwakilan dari kelompok 4. Apa dampak terhadap masyarakat? Dampak negatif dari masyarakat Korea terhadap masyarakat yang pertama menimbulkan kesenjangan sosial karena gaya hidup yang tidak berbeda orang tua. Bagaimana? Contohnya orang kaya yang sering menggunakan kekayaan di media sosial membuat orang lain merasa iri. Bagaimana pertanyaannya? Sudah puas. Ya, tepuk tangan. Tutup. Demikian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa. Ayo berikutnya kelompok 2. Maju. Nah, klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dia. Terhadap diri sendiri, satu yang ada menjadi kesadaran yang tidak bersama, mendalam diri hingga ada untuk seseorang yang secara bisa dari dengan tujuan jadi kunci, tapi tidak melakukan itu ketika ada yang melihat. Dampak terhadap keluarga mendesak dari keterangan dalam mereka karena perhatian untuk orang tua mengenai negara bukan dampak dalam masyarakat. Kedua, masyarakat tidak kepercayaan terhadap orang yang dianggap baik, tapi ternyata tidak pamer. Dua, contoh, tokoh agama yang terlihat rajin beribadah di depan publik, tetapi ternyata dari ikhlas. Ayo tanya dulu. Ayo, mana yang ditanya? Ayo silakan. Tanya. Kelompok ini tanya, pertanyakan. Yang mau ditanyakan, Berdiri. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Buat, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya apa dampak terhadap keluarga? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Dampak dia terhadap keluarga, satu, harus memiliki keteladanan dalam keluarga karena keluarga yang tidak cukup. Contoh, orang tua yang mengajarkan anaknya bersedekah ini hanya demi penghargaan. Tepuk tangan. Iya, luar biasa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sampai gini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2, kelompok 3 lagi ya. Ayo, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kelompok kami yaitu tentang sumpah membesar-besarkan kebaikan diri. Adapun presentasi kami sebagai berikut. 1. Dampak terhadap diri sendiri. 1. Menghilangkan rasa ikhlas sehingga amal baik tidak mendapatkan pahala. 2. Contoh, seseorang yang selalu menyebutkan donasi yang sudah diberikan agar dianggap kawan. Dampak terhadap keluarga. 1. Yaitu ketegangan karena keluarga merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat terhadap
setelah diri keluarga. 2. Contoh, kepala keluarga yang terlalu ingin dianggap sempurna sehingga memaksa anggota keluarga untuk berperilaku tertentu. Dampak terhadap masyarakat. 1. Meningkatkan sikap efektif masyarakat terhadap kebaikan yang dilakukan orang lain. 2. Contoh, orang yang terus-menerus memposting kebaikannya di media sosial membuat orang lain itu hanya demi perhatian. Silakan tanya kelompok sini, yuk silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apa dampak terhadap diri sendiri tentang sum'ah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak terhadap diri sendiri. 1. Menghilangkan rasa ikhlas sehingga amal baik tidak mendatangkan pahala. Contoh, seseorang yang selalu menyebut-nyebut donasi yang sudah diberikan agar dianggap dermawan. Luar biasa. Ayo, selesai. Sekian, terima kasih. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 3 sudah 4 lagi. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala hal demi dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Lizia dan Amelia. Dampak terhadap diri sendiri. 1. Sulit menerima kritikan, belajar dari kesalahan. 2. Memutuskan hubungan dengan orang lain karena merasa lebih hebat. Contoh, seorang karyawan yang selalu menganggap dirinya paling kompeten sehingga tidak malu bekerja sama dalam tim. Dampak terhadap keluarga dan menyebabkan pengurusan keluarga karena tidak masyarakat lain. Contoh, orang tua yang menganggap dirinya selalu benar sehingga tidak memberikan perubahan kegiatan untuk bermanfaat. Dampak terhadap masyarakat membuat orang lain merasa rendah diri dan tidak benar. Contoh, memimpin masyarakat yang sering menyebabkan rakyat kecil dan hanya menggunakan pakaian. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Putri. Iya. Saya, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya apa dampak terhadap keluarga dari tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Dampak terhadap keluarga merusak keharmonisan keluarga karena tidak mau mendengarkan pendapat anggota keluarga lain. Contohnya, orang tua menganggap dirinya selalu benar dan sehingga tidak memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat. Apakah sudah tepat jawabannya? Sudah. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan adalah Dampak terhadap diri sendiri menyebabkan hati tidak tenang dan sulit bersyukur. Contoh, seseorang terus-menerus iri pada rekan kerja yang mendapat promosi sehingga tidak fokus bekerja. Dampak terhadap keluarga memicu konflik antar anggota keluarga karena rasa iri satu sama lain. Contoh, saudara kandung yang iri karena salah satu dari mereka mendapat perlakuan lebih istimewa dari orang tua. Dampak terhadap masyarakat menimbulkan persaingan tidak sehat bahkan berujung pada fitnah atau konflik. Contoh, pedagang yang iri dengan keberhasilan pedagang lain bahkan menyebabkan gosip buruk tentangnya. Kalau ada pertanyaan? Ada. Tuh, silakan, tangan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa dampak asal terhadap masyarakat? Dampak asal terhadap masyarakat. 1. Menimbulkan rasa yang tidak sehat, bahkan berujung pada fitnah atau konflik. 2. Nah, pedagang yang iri dengan keberhasilan pedagang lain, tentu menyebabkan konflik. Ayo, luar biasa jawabannya.
Ayo silakan tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan lihat ke depan Bapak. Setelah berdiskusi kelompok dengan menampilkan mempresentasikan ke depan, ya luar biasa ya. Kenapa? Karena materi kita hangat sekali. Maka salah akhlak tercela, ya, makalah akhlak yang susah melupakannya, tapi karena asik juga ya berbuat tercela terus. Nah, ini banyak menarik ya untuk materi ini. Sekarang karena sudah melaksanakan diskusi kelompok ya, tentu Anda sudah merasakan, sudah paham ya, paham Anda ya. Kemudian telah menyaksikan video yang Bapak tampilkan tadi. Ya, baik. Sekarang siapa ya Anda yang mampu menyimpulkan materi hari ini, yaitu materi sekarang? Silakan, mana? Ya, Hani, silakan. Berubah seperti berfoya-foya, dia sama dan takabur dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Islam mengajarkan kita untuk menghindari sifat-sifat tersebut dengan menerapkan sikap rendah hati, ikhlas, bersyukur, dan bersedekah sesuai kemampuan. Ya, beri aplaus anak-anak kita, Hani. Ya, adakah yang ingin menyempurnakan, menambahkannya? Iya, silakan. Akhlak yang baik adalah cerminan keimanan kita. Dengan menjauhi sifat tercela ini, maka kita tidak hanya memperbaiki diri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai. Luar biasa. Kasih aplaus teman kita. Baiklah Nanda, setelah mengetahui kesimpulannya yang sudah disebutkan oleh teman Anda tadi itu, maka kegiatan kita terakhir kita adalah merefleksi, mengulang-ulang dan mengingat-ingat kembali, ya. Coba, apa yang kita ulang? Yaitu materi akhlak tercela dari 5 ke 5 poinnya. Yang pertama, berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Ya. Kemudian ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, sekarang silakan Ananda berikan refleksinya. Dimulai dari siapa? Ya, silakan. Mengenai sikap berfoya-foya dalam hidup, kesederhanaan adalah kunci keberkahan. Sikap berfoya-foya hanya membawa kemewahan dan kesenangan sesaat, sedangkan kesederhanaan mengajarkan kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan masa depan dengan bijak. Mereka yang mampu mengelola keuangan hidup sederhana akan merasakan ketenangan dan terbebas dari beban hutang. Luar biasa. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, ini ada. Silakan. Menjauhi sikap ria. Keikhlasan adalah inti dari setiap amal. Sikap ria yang bertujuan untuk amal ibadat dan surga. Justru menghisap pahala dan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjauhi ria, kita memastikan bahwa semua amal yang kita lakukan benar-benar hanya untuk Allah, sehingga mendekatkan diri kepadanya dan meraih ridhonya. Sudah luar biasa. Ayo yang ketiga siapa? Ya silakan Ananda. Meninggalkan sikap semangat Islam dalam perbuatan harus menjadi Silakan. ingin untuk didengar dan diikut orang lain atas amal kita, menjerumuskan ke dalam dosa yang kecil. Dengan menghindari semua, kita menjaga niat tetap lurus dan beramal semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan pujian duniawi. Selesai. Nah, yang keempat lagi. Takabur. Ini ya silakan Anda. Menghindari takabur. Kesombongan adalah penyakit hati yang dapat merusak hubungan dengan sesama dan menjauhkan kita dari Allah SWT. Mereka yang rendah, hal disayangi manusia dan dicintai oleh Allah. Dengan menjauhi takabur, kita menjadi pribadi yang lebih tawadu, menerima kelebihan orang lain dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Terakhir luar biasa teman kita ya. Siapa lagi yang bisa? Ini. Wah, kumpul semua ya, silakan. Ini membawa pembesaran dan mengetahui hasad yang menyebabkan kita untuk bersyukur atas segala yang dimiliki dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Dengan hati yang bersih dari dengki, hidup menjadi lebih damai dan keberkahan Allah akan semakin
Iya, luar biasa. Tepuk tangan. Setelah kita refleksi materi ini, Pak ingin memberikan penguatan materi hari ini agar Ananda yang masih ragu, masih bimbang, masih kemana lah gitu ya, masih di udara, belum fokus materinya, hanya materi ini sekedar di sini saja, tahu nanti di luar tidak ada lagi, nyangkut, lupa, maka Bapak ulang kembali. Baik, untuk mengetahui akhlak mazmumah ya, akhlak yang tercela yang harus mesti kita hindari, terutama tadi berfoya-foya ya, riya, sum'ah ya, kemudian takabur dan hasad, itu Allah sebetulnya sudah memerintahkan kita ya, menjadilah hamba yang baik-baik, menjadilah hamba yang suka mensucikan diri ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah itu suka terhadap hamba yang selalu mensucikan diri. Apa yang kita sucikan? Terjauh dari sikap tercela ini, baik dari berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur dan hasad, kita menjauhinya. Jangan kita coba-coba mendekatinya. Pak, karena asik Pak, ini yang berpersoalan. Persoalan menjadi menjadi korban, menjadi pelaku kita jadinya, ya kan? Allah nanti tidak senang itu, ya. Allah tidak senang. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Allah itu membenci kepada hamba yang suka mengotori dirinya sendiri, ya. Tidak ke siapa doa, Allah yang membicarakan. Nah, kemudian Anda, kalau Anda suka ya selalu menghindari atas dampak dari sifat tercela ini, Allah jamin masuk surga. Cuman ada satu, kenapa manusia ini cenderung melakukan hal-hal yang negatif, yang tercela? Karena Allah itu juga membentangkan mau berbuat jahat, mau berbuat ketakwaan, fa'alhamaha fujuraha, silahkan kata Allah. Makanya ada hamba Allah yang melakukan perbuatan keji ini, perbuatan tercela ini, tapi pilih watakwa yang dekat dengan Allah, patuh perintah Allah. Nah, kuncinya satu lagi. Nah, kuncinya adalah kalau kita ingin tidak melakukan suatu perbuatan tercela, ada iman di dada. Iman di dada yang menjawabnya adalah orangnya mukhlis, ikhlas karena Allah. Sebab orang ikhlas melakukan apa saja tidak akan diganggu, digoda, dibujuk, dirayu oleh bujukan setan. Siapa setan? Innahu lakum aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata bagi kita. Bisa saja teman kita menjadi setan, musuh nyata kan? Yang apa? Yang mengerajona, Pak. Yang mengelabui, Pak. Apalagi? Ya, mencelakakan kita. Tapi tidak di lokal ini, yang mungkin di lokal lain. Ini materi yang kita tanamkan sama Bapak itu. Karena orang ikhlas tidak mampan ya dibujuk oleh setan. Kata siapa? Bukan kata Pak Ustadz, tetapi kata Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang taat dan patuh kepadaku dengan ikhlas. Maka tanamkanlah diri Anda ikhlas selalu berbuat. Maka apapun bujukan rayon dari iblis untuk menyebloskan perbuatan akhlak tercela ini sia-sia. Ya Nanda ya, inilah saja materi tentang akhlak, menghindari akhlak mazmumah ini tercela dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari bermakna sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum Bapak tutup, Bapak untuk menyampaikan materi selanjutnya adalah Anda mempersiapkan semacam karton ke kertas, membuat poster ya. Baiklah Nanda, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah.
Sekian, terima kasih. Mohon Bapak ingin keluar dari lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.